Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama video kakak. Di video kali ini kita kedatangan tamu dari Taruna STTD ya. Dia baru tingkat 1. Mungkin teman-teman semua penasaran apa aja sih yang akan kakak tanyakan kepada mereka dan pengalaman apa aja yang bisa mereka bagikan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman untuk like, comment, share, dan juga subscribe yang pasti. Kalau kalian sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk ke sekolah atau ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Halo semuanya. Gimana keadaannya? Sehat? Siap, Kak. Alhamdulillah sehat. Jadi banyak request dari teman-teman semuanya untuk menghadirkan lagi Taruna dari STTD. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya ada istilah kan ya, tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Jadi coba dari yang pertama bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman, biar nanti ngobrolnya. Siap, Kak. Mohon izin saya sampaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda dan dari dia Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian, kampus Bekasi, asal daerah Bogor, Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan. Siap, terima kasih. Asal Bogor, Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan. Siap, Pak. Jurusannya tadi? Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Perkeretaapian, oke. Selanjutnya? Siap, Kak. Izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Bayu Anggoro, asal kampus BP2TD Mempawah, Prodi D3 LLAJ atau sekarang MTJ, asal daerah Kabupaten Bogor, Polbit daerah Kabupaten Bogor. Mantap. Polbit daerah Kabupaten Bogor. Siap, MTJ ya. Oh, satu lagi belum nih kayaknya. Kalian ini dari SMA mana sebelumnya? Siap, Kak. Izin, Kak. Kalau saya itu dari SMK Negeri 1 Cibinong, Kak. SMK Negeri 1 Cibinong. Siap, Kak. Oke. Ini Siap, Kak. Izin menyampaikan, saya dari SMA N3 Cibinong, Kak. SMA 3 Cibinong. Berarti angkatannya Ramdan, Jaka ya? Siap, Kak. Natia ya? Siap. SMK PGRI Negeri 1. Siap, Kak. Kampak ya? Siap, Kak. Sering tawuran berarti? Hah? Enggak juga? Kurangin, Kak. Kurang-kurangin? Ada pernah. Saya ada pernah gitu ya? Siap, Kak. Oke. Tapi kita nggak bahas itu teman-teman. Gini jadi. Sebelumnya kakak mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian itu sebenarnya tahu STD dari mana sih? Kok ada kepikiran kalian itu mau masuk STD gitu? Siap, Pak. Izin menyampaikan, Kak. Untuk saya itu emang dari awal itu emang saya menyukai dunia perkeretaapian, Kak. Lalu saya mencari-cari tahu tentang sekolah yang menyediakan pembelajaran tentang perkeretaapian, Kak. Setelah saya cari di internet, ternyata di STTD itu ada jurusan tentang perkeretaapian, Kak. Maka dari itu saya ingin masuk ke STTD, Kak. Oh, kayak gitu. Jadi awal mulanya karena suka sama kereta api, Siap, akhirnya mau masuk sekolah kedinasan tentang kereta api. Siap, Kak. Tapi kalau kita bahas tentang kereta api, itu kan sekolah kedinasan yang kereta api kan bukan STTD aja nih. Siap, Kak. Ada PPI Madiun. Siap, Kak. Kenapa nggak nyoba ke situ? Siap, Kak. Ingin menyampaikan, Kak. Karena emang dari awal emang ketujuannya untuk STTD, Kak. Dari awal untuk STTD Siap, gitu. Kak. Wah, bagus nih teman-teman kayak gini nih. Jadi kalian juga kalau memang niat ya harus ditekuni gitu. Niatnya harus benar-benar dipakai ikhtiar gitu loh. Satu ya satu aja gitu loh. Kita coba kesempatan itu. Selanjutnya deh. Siap, Kak. Izin menyampaikan, kalau saya mengetahui dari mana STD itu berdasarkan informasi sendiri, Kak. Mandiri, cari sendiri. Kemudian ditambah beberapa alumni dari sekolah saya kebetulan lulusan ada di STD, Kak. Jadi saya lebih yakin lagi bisa melanjutkan ke STD, Kak. Apa yang udah pernah dilakuin dari alumni STTD hingga akhirnya kalian itu tahu kok ada STTD di sini? Siap, Kak. Izin menyampaikan, waktu itu saat jam pelajaran itu ada perwakilan dari alumni sekolah saya yang kebetulan Taruna STTD menyampaikan program pengenalan tentang sekolah tinggi transportasi darat, dan saat itu saya mulai tertarik, Kak. Belum pernah nyoba kemana-mana kalian? Siap, Kak. Izin menyampaikan, Kak. Saya belum, Kak. Belum? Siap, belum. Belum juga ya? Jadi benar-benar baru ke STTD aja? Siap, Kak. Karena tadi kita udah perkenalan, tahu dari STTD dari mana, kayak gitu. Sekarang kakak mau nanya nih, kalau kalian itu background orang tuanya tuh apa sih? Siap, Kak. Izin menyampaikan, untuk ayah saya itu tadinya PNS di Jakarta, Kak. Namun sekarang sudah meninggal, Kak. Oh, meninggal. Siap, Kak. Untuk ibu saya juga PNS di daerah Jakarta, Kak. PNS daerah Jakarta. Siap. Oke.
Siap Kak, izin menyampaikan untuk ayah merupakan anggota aktif TNI di Mabes Angkatan Darat dan ibu IRT Kak, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi keluarga sehat semua ya, alhamdulillah ya. Siap Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti udah jelas nih kan, kalian dari background masing-masing yang berbeda dari keluarganya. Kalau kakak mau nanya nih, misalkan terkait pembiayaan. Sekarang kan STD ada biaya uang pangkal dan uang permakanan ya. Itu dari kalian sendiri ada kendala nggak sih? Misalnya untuk membayar uang pangkalnya ataupun dari segi kalian tesnya. Ya Kak, saya menyampaikan Kak. Kalau untuk saya kan karena dari tahun-tahun sebelumnya saya sudah mempersiapkan Kak mencari tahu di internet. Jadi saya sudah mengabari ke ibu saya Kak bahwa harus ada total sekian yang harus disiapkan Kak. Oke. Siap Kak, kalau izin sampaikan, kalau untuk saya karena sudah berdiskusi dengan orang tua untuk masuk STD dan pihak STD pun memberikan rincian biaya yang jelas, jadi alhamdulillah tidak ada kendala Kak untuk keluarga. Oke, gitu. Jadi intinya tidak ada kendala ya. Cuman ini banyak banget yang nanya ke kakak, Kak misalkan saya ini dari keluarga yang kurang mampu, itu banyak banget sebenarnya. Kayak gimana ya Kak ya? Nah kalau dari kakak pribadi sih sangat menyarankan untuk kalian, kalau kalian udah niat masuk sekolah kedinasan yang kalian tuju, kalian harus coba dulu, kalian harus lakukan dulu, kalian coba ikuti tesnya dulu gitu. Kalau kalian nantinya masuk, dan memang misalkan kalian mau masuk itu kan ada tes-tesnya, dan itu memang membutuhkan biaya. Tapi setidaknya di tes-tes itu kalian sudah mempersiapkan, karena bohong banget ya yang namanya kalian mendaftar ke sekolah kedinasan tidak mengeluarkan biaya, itu bohong. Dalam arti gini, kalian menuju tempat lokasi tesnya aja itu menggunakan biaya. Kalian makan siangnya, minumnya, itu kalian menggunakan biaya, tapi kembali lagi kapasitasnya berbeda-beda seperti itu. Jadi kakak harapkan kalian sudah menyiapkan lah uang-uang itu untuk tes terlebih dahulu. Nantinya misalkan kalian lulus, kalian bisa koordinasi lagi dengan pihak sekolahnya kalau kalian itu dalam kondisi atau keadaan yang seperti ini. Jadi nanti biasanya itu akan ada yang namanya sebuah kebijakan yang akan diberikan kepada kalian. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu ragu, kalian siapin aja semuanya dengan matang. Untuk biaya terkait kalian sudah lulus, itu masih bisa dibicarakan. Jadi poin pentingnya di situ teman-teman, jangan ragu. Kalian harus tes, ya coba dulu kayak gitu. Oke, kalau kita udah bahas terkait background nih, kakak mau nanya lagi terkait pengalaman kalian yang mendaftar di tahun 2020. Karena kan kita juga pada tahu ya, 2020 ini memang kondisinya lagi kurang baik karena ada virus corona atau COVID-19. Seingat kakak itu, untuk pendaftaran di 2020, kalau tidak ada kendala ini ya, itu kan biasanya di bulan Maret, tetapi karena ada pandemi ini diundur. Nah, pengalaman kalian itu dibukanya untuk pendaftaran si pencatat itu di bulan apa? Saya menyampaikan kalau untuk pembukaan itu dari April sudah ada ancang-ancang Kak, mulai pembukaan, lalu ada proses registrasi. Setelah registrasi itu kan harusnya ada SKD itu Kak. Oke. Harusnya hanya beberapa minggu, tapi karena keadaannya lagi COVID itu Kak, jadi ada pengunduran beberapa bulan Kak. Oh, jadi karena ada pandemi jadi banyak yang dimundur-mundurkan kayak gitu ya. Oke. Ada nggak sih yang berubah dari 2019 ke 2020, mulai dari tesnya Kak atau apapun itu, atau ada tambah-tambahan? So, Kak, izin menyampaikan Kak, kalau untuk di 2020 itu paling yang beda mungkin karena untuk mempersingkat waktu seleksi untuk tes TPA itu ditiadakan Kak. Jadi ditiadakan? Siap Kak. Ada nggak tes yang ditambahkan? Siap, ada Kak, untuk di kesehatan, yaitu kesehatan jiwa Kak. Kesehatan jiwa ya? Siap. Oke. Jadi kalau dulu memang nggak ada tes kesehatan jiwa kan? Jadi gini teman-teman, karena posisinya lagi pandemi pada saat itu, pada saat ini malah, memang di tahun 2020 tes TPA ditiadakan dikarenakan untuk jadwal yang tidak terlalu mepet kayak gitu kurang lebih, dan diadakannya atau ditambahkannya tes baru yaitu tes kesehatan jiwa ya. Jatuhnya lebih ke psikotes juga sih, lebih mengetahui karakter. Jadi itu teman-teman tambahannya, tes Keswa, dan yang ditiadakan adalah tes TPA. Karena sebenarnya tes TPA dan SKD itu sama-sama aja gitu loh, materi-materinya sama, cuman bedanya kalau SKD kan nggak ada
TWK gitu-gitu ya, itu nggak ada. Lebih ke pelajaran umum di SMA lah kayak gitu. Nah, jadi kita udah tahu perubahannya kayak tadi. Otomatis kalian kan sudah melewati berbagai macam tes tuh ya. Pada saat kalian dinyatakan lulus, apa sih perasaan kalian dan tanggapan orang tua kalian setelah mengetahui kalian itu dinyatakan lulus? Siapa izin menyampaikan? Kalau untuk saya itu pengumuman itu kan memang beberapa kali diundur kak. Oke. Jadi memang ditunggu-tunggu kak. Jadi untuk saya itu nyampe tiap malam tuh ditungguin kak. Dan pas hari H itu kalau nggak salah keluar itu jam 1 atau jam 2 dini hari kak. Ya. Itu saya cek HP, ternyata jadwal pengumuman sudah ada, sudah keluar. Saya buka ternyata ada nama saya kak. Oke. Itu saya euforianya sangat tinggi kak, iya kak. Saya langsung bangunkan ibu saya kalau saya keterima kak. Malam itu juga? Siap kak. Luar biasa. Dan tanggapan orang tuanya gimana? Sangat bangga kak. Bangga ya. Iya, Kak. Jadi bangga teman-teman, orang tua juga kalau kalian masuk ke sekolah kedinasan. Oke, selanjutnya kayak gimana? Siap kak, izin menyampaikan mungkin kurang lebih pengalaman sama. Cuma saya lebih menyarankan untuk adik-adik yang ingin mendaftar nanti, kalau untuk memantau isu Pantuhir kan karena pengalaman saya itu diundur-undur. Oke, benar. Jadi kalian tuh lebih banyak bergabung ke grup calon taruna daerah kalian atau grup manapun yang berhubungan dengan perhubungan. Nah di situ kalian jadi nggak harus begadang nungguin waktu Pantuhir kak. Karena teman saya ada yang begadang kak, saking euforianya ternyata pada malam itu nggak ada. Kemudian begadang lagi kemudian hari. Jadi kalau ada grup itu kan kemungkinan ada info yang masuk dari grup, kalian juga tahu dari situ. Itu aja. Jadi itu tipsnya teman-teman. Silahkan kalian gabung ke grup apapun itu terkait sekolah kedinasan. Nanti di grup itu kan akan ada banyak info yang bisa kalian dapatkan. Jadi jangan hanya terpaku sama satu grup itu aja, kayak gitu ya. Itu penting banget tuh teman-teman. Oke, kita lanjut. Pada saat kalian dinyatakan lulus, apa kegiatan selanjutnya yang kalian lakukan? Siap kak, izin menyampaikan kak. Kegiatan selanjutnya itu biasanya persiapan untuk memulai perkuliahan di kampus kak. Tapi sebelum mulai perkuliahan itu ada mada tukar dulu kak. Mada tukar itu apa? Masa dasar pembentukan karakter kak. Masa dasar pembentukan karakter. Ya, Kak. Itu taruna wajib tuh ya? Taruna Wajib kak. kan? Iya. Oke. Cuman ada pembeda nggak? Siap kak, untuk tahun ini tuh ada perbedaannya kak. Apa tuh? Bisa Sangat disebutin nggak? jauh kak. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya mada tukara itu bertemu secara langsung, secara fisik, UCWD. Tapi untuk tahun ini gara-gara mungkin ada pandemi, jadi di kampus masing-masing, namun virtual kak. Jadi virtual? Ya, kak. Oke. Namun semua sekolah perhubungan tetap bertemu secara virtual gitu kak. Oh, oke. Cuman yang membedakan adalah kalian tidak bisa tatap muka langsung dengan orang-orang yang dari luar kampus, Siap, kayak Kak. gitu ya. Bisa tapi hanya virtual. Siap kak. Oke. Jadi itu pembedanya ya. Siap kak. Ya kita harus memaklumi lah, karena jujur ya kalau ada tukar itu banyak serunya gitu, banyak foto-foto kalian sama teman-teman kalian. Jadi nanti misalkan kalian lulus wisuda bareng lagi itu bisa di-upload tuh ya. Ya, Itu luar biasanya deh. Jadi setelah kalian dinyatakan lulus, kalian ikut mada tukar ya. Siap kak. Setelah kalian melakukan mada tukar, kalian apa langsung kuliah seperti biasa atau ada hal-hal lain yang harus kalian lakukan di kampus? Siap kak, izin menyampaikan. Kalau untuk di STTD sendiri, khususnya di kampus Bekasi itu mungkin karena untuk mengejar ketertinggalan perkuliahan kak, Oke. mada tukar itu hanya seminggu, lalu dilanjut langsung perkuliahan kak. Perkuliahan normal, Langsung kak. tapi di dalam kelas ya. Siap kak. Oke. Ada nggak sih selama kalian berada di dalam kelas itu, misalkan kita tahu kan kita lagi ada di masa pandemi ya. Siap kak. Hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh kampus untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran kalian? Misalkan olahraga tiap hari, ataupun ada dilakukannya tes-tes swab ataupun rapid test. Itu ada nggak? Siap kak, izin menyampaikan kalau kampus STD di Membawah sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik kak. Oke. Jadi setiap siswa, taruni itu harus memakai masker saat berkegiatan di luar gedung kelas maupun di gedung kelas. Terus wajib menggunakan hand sanitizer dan membawanya gitu kak. Itu sudah difasilitasi? Siap kak. Sudah ya? Izin menyampaikan kalau kampus sudah memfasilitasi, tetapi para taruna-taruni juga berinisiatif untuk membawa hand sanitizer sendiri. Dan untuk olahraganya gimana? Normal? Coba izin menyampaikan untuk kegiatan olahraga pagi maupun sore itu berjalan normal Kak. Normal ya? Jadi gitu teman-teman. Misalkan kalian masuk ke kampus STD, jangan panik, jangan takut juga untuk
kesehatannya, karena untuk protokolnya juga sudah berjalan dengan baik, dan untuk kegiatan fisik pun selalu rutin dilaksanakan kayak gitu ya. Nah, kegiatan kalian saat ini apa? Karena kan yang kita bisa tahu nih teman-teman, ini kan kakak-kakak Taruna STD ini ada di tempat kakak nih. Jadi kalian ini lagi libur semester kah atau seperti apa? Kok bisa pulang ke rumah masing-masing ini ya berarti ya? Bisa dijelasin? Siap Kak, menyampaikan berhubungan dengan jadwal cuti Nataru Kak. Oke. Jadi Taruna dipulangkan Kak. Dipulangkan? Ya Kak. Oke. Kalian nggak ikut posko? Siap Kak, izin menyampaikan. Untuk yang posko itu di Bogor mungkin hanya kabupatennya saja Kak. Kabupaten? Boleh Kak. Ada nggak yang dari kita STD posko? Siapa? Siap Kak, ayo Kak. Oh, posko juga? Siap Kak. Ini lagi santai apa gimana? Apalagi libur? Siap Kak, izin menyampaikan untuk posko kemarin sudah diteruskan dari senior juga untuk menjalankan kegiatan posko, tetapi tidak diwajibkan untuk datang setiap hari Kak. Tidak diwajibkan untuk datang setiap hari. Oke. Nah gitu teman-teman, misalkan kalian jadi Taruna STD, kalian juga biasanya akan dilibatkan terkait posko Nataru yang itu diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga diterapkan dari daerah masing-masing kayak gitu. Jadi teman-teman akan ada kegiatan lain, terutama apalagi kalau kalian posisinya tidak ada pandemi, kalau kalian pasti antusias dan luar biasa lah untuk melakukan kegiatan itu. Mungkin itu aja untuk pembahasan kita di video kali ini. Ini udah cukup panjang, hampir 20 menit. Nanti kita akan potong-potong yang bagian-bagian yang tidak perlunya. Jadi di video selanjutnya teman-teman akan ada pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan lainnya dari kakak-kakak Taruna STD ini. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Ditunggu video selanjutnya. See you next time.